Boni pertanyaan di sini. Bismillah. Mic-nya Ustaz orange, yang aku biru persib. Hampura juara. Insya Allah. Berarti main di Bandung itu tanggal berapa? Rabu ya? Iya. Rabu. Umat diantos kasumpingan anak pawain. Alhamdulillah juara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumati wahmi wa akhrijna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Dewan Takmir, pengurus dari Masjid Agung Kabupaten Garut. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada Ketua MUI Kabupaten Garut dan para alim ulama, para sesepuh dan yang dituakan dihormati. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada para pejabat struktural administratif yang hadir atau yang mewakili. Salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada pimpinan pengurus Darut Tauhid Kabupaten Garut. Dan juga salam hormat, salam cinta, salam sayang saya sampaikan kepada seluruh warga Kabupaten Garut yang telah hadir pada sore hari ini, juga kepada setiap sponsor media partner yang sudah bergabung mendukung kesuksesan acara ini. Mungkin itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Jauh di juk-juk ang egang gitu ya. Anggal gitu ya, yang artinya jauh dijujuk, berarti jauh itu dijujuk. Jauh di apa, ditempuh. Anggan apa, anggan? Anggan itu apa, ada renggang di teang. Ditengokin. Sampurasun. Tidak berjumpa. Begitu kita berjumpa, tidak lama. Rindu tidak bertemu. Rindu itu hanya masalah waktu.
Suatu saat ketika kita berjodoh kita akan bertemu juga. Tetapi sejatinya perpisahan adalah sebuah kepastian. Ditinggalkan atau meninggalkan itulah sebuah jawaban. Wush, cara tetap religion update status tuh. So, ya mau foto boleh, kenang-kenangan. Yang pertama melet mau bisa. Yang kedua simpen aja, supaya kalau lemah iman lihat foto sudah tuh jadi sumangan. Yang ketiga simpen bahan postingan ke isi orang pae. Kalau saya meninggal jadi ada bahan postingan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah Ustaz, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu. Gak nyangka. Ada bahan postingan karena wah sedih. Ketika hari pas saya meninggal itu pasti teman-teman ada posting kayak gitu. Insya Allah postingan siang nanti masih terngiang video motivasimu. Pentingnya jadi status ini kata-kata yang melekat di hatiku dari kau, wahai Bunda. Isu kata mah geus karaoke ini saya tahu. Bohong aing teh. Sakowe gitu. Baiklah, dunia mah emang gitulah. Memang harus cuma buat dilupakan. Maka jangan pernah kita merasa tersakiti oleh seseorang yang sebenarnya bukan siapa-siapa. Halo, assalamualaikum. Baik, sayang sama orang yang gak sayang sama kita. Capek kamu. Iya, lalaki mah cari sih kita tuh tersakiti di seerki. Hari tetehnya apa salah kita. Ayo jomblo mah cicing bukan salah kita. Sayang sama suami, cinta. Suami sayang nggak sama ibu? Cantanku. Loba nuluwi geulis sibatan teteh. Loba. Maka istri saya pernah nanya itu pertanyaan menjebak. Pak, ada nggak yang lebih cantik dari aku? Akhir silakan dia salah jawab. Tapi ya harus jujur. Ada. Serius ada. Banyak seperti Pak aku. Kau nggak pernah nangkap aku paling cantik di dunia. Sekurang kan jujur, terus udah nggak apa-apa. Kadang-kadang lihat seetik. Ada nggak yang lebih cantik dari mama? Banyak. Tapi mohon maaf, yang bisa terima aku dan sesabar kamu gak ada. Aduh, langsung itu ngomong. Jadi giling bulu gitu. Dan memang segimanapun juga ya, kecantikan kita tuh akan terganti. Kegantengan kita juga terganti. Di dunia ini, apa jaminan kita betul bahagia itu apa? Oh, jaminan bahagia itu harta. Banyak orang punya harta malah stres. Oh, mau imahna gede, mau kuncian pantai. Mobilnya loba, ribu itu. Mobilnya kemana? Buyu kemana? Can bayar pajak nak, buyu can dibayar, buyu can servis nak, ketika ku harta, baru jadi ribu. Ayo zaman nu miskin hayang beunghar deh. Ayo nu beunghar hayang miskin kan? Ustaz, harta itu jaminan bahagia? Tidak. Kalau di Quran surat Yunus ayat ke-58, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jaminan bahagia itu iman dan Islam. Ada harta, gak ada iman dan Islam, kecewa. Ada iman dan Islam, meskipun gak punya harta, syukurnya banyak, nikmat. Tapi kalau banyak harta, tapi gak iman dan takwa, wah budek. Di peta sedekah biasa kerampok. Halo, assalamualaikum. Maka suatu saat ini kita bikin, ayat yang mana ya?
tahun ayo tema aja deh. Tomanya tematanya. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan nyambung. Berjuang bersama sampai surga. Bersama siapa? Kamu kan malahnya jomblo. Kamu sama siapa? Aku sama istri. Kamu sama siapa? Suami orang. Berjuang bersama itu sesama kaum muslimin. Kita sama-sama sampai surga. Lebih bagusnya berjuang bersama sampai ridhonya Allah. Nah, ketika ada kajian kayak gini, berebut harusnya. Ustaz, ada kajian nanti di Masjid Alun-Alun Garut, siap. Ustaz siapa? Ustaz Darut Tauhid. Ustaz, saya mau nyumbang buat semua jamaah sekitar 5.000, saya siapkan minuman gratis buat mereka semua. Ustaz, saya juga pengen amal solehnya. Nanti setiap jamaah saya bagikan roti gratis buat mereka. Barangkali ada yang dari Cikadut. Ada Cikadut di sini? Tidak ada. Oh, di mana Cikadutnya? Oh, di Bandung ya. Apa misalkan? Cilacap. Kau makan sekarang atau nanti? Cikajang aja. Cepat aja. Cikajang aja. Ada yang dari Cikajang, ada yang dari Tawang Derajat. Derajat. Tawang Derajat. Apa derajat itu? Oh, Derajat. Oh, Derajat. Dari Derajat. Samarang. Susu. Oh, Semarang belum sewu. Dari Semarang, ada yang dari Wanaraja. Ada yang dari Cilawu. Masya Allah, ketika itu kebetulan. Ada yang dari Cilawu, Cikajang, Ada yang dari mana-mana datang untuk kemudian senantiasa kesini disambut. Siap, Ustaz, saya siap sedekah air minumnya, saya sedekah rotinya, berkontribusi agnia, senantiasa mengeluarkan harta terbaik untuk membantu kaum muslimin itu. Bagus kalau bisa kayak gitu. Ustaz, kebetulan saya orang kaya. Itu keren. Buat jamaah yang berangkat dari Garut sebelah selatan, kami udah siap order kendaraan untuk nganterin jamaah ke Masjid Agung. Siap, saya fasilitasi Ustaz. Oh ibu, alhamdulillah bus truk sapi. Masuk truk sapi. Diajak buat datang ke sini, mantap. Yang minimal sederhana aja, saling bantunya. Ada bantuan, bro, ngaji yuk. Baru keboga duit kurang kan? Motor kurang, keboga duit, ditraktir kurang, bensin kurang di bensinan, canceling kurang ditraktir. Diajak sampai ke sini, perjuangan untuk bisa sampai ke sini, kebersamaan yang luar biasa. Kenikmatannya iman dan Islam. Orang yang punya harta banyak berbaginya. Orang yang kekurangan harta dalam tanda kutip dia rasa saya lebih miskin misalnya, besarkan rasa syukur dan sabarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Fatir surat 35 ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Hai manusia, sejatinya kita ini butuhnya sama Allah. Gak butuh segala sesuatu yang lainnya, cuma pernak-pernik kehidupan aja. Kemewahan yang ada di dunia ini ditinggalin juga. Ibu yang punya Alphard, Pajero, yang punya Pajero, yang punya Innova, yang punya mobil, tetap begitu meninggal ambulan dibawa. Benar? Dibawa kurang, keranda.
Kaknya hilang beda makna. Randa itu jenis ya. Randa. Dibawa ke randa, dimasukin ke kuburan segitu-gitu aja. Tetapi siapa yang membawa iman dan Islam, sungguh Allah akan memperkaya hati. Waduh. Oh, kopi. Di dalam kitab, mohon maaf ya saya dibukanya dari handphone. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasuihul Ibad ada satu makalah, nanti beberapa makalah kita bahas, termasuk yang tadi di Wanaraja, apa-apa jadi mengingat, mungkin ada yang gak hadir tadi di Wanaraja. Khoslatani la syai' afdulu minhuma, dua perkara yang tidak ada satu pun dapat melebihi keutamaan dari keduanya. Apa saja? Dua perkara yang tidak bisa ada yang bisa menandingi ini. Dua perkara ini. Al-iman billah wa naf'u lil muslimin. Yang pertama al-iman billah, beriman kepada Allah. Yang kedua wa naf'u lil muslimin, senantiasa saling membantu atau peduli kepada sesama muslim. Yang pertama, halo assalamualaikum, kenapa jadi sampai sini banget ya? Yang pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua, saling bantu berbuat baik kepada sesama. Oh, ini ada yang di lantai 2. Assalamualaikum. Seberat apapun masalahmu, please tong aja. Kucing ya. Nah, makasih ya udah datang. Oh. Ini resep ya Allah, sedih ngeliat ya. Ini ngumpul cuma ngeliat aku jadi kayak apa sih? Ayo di iman seorang anak tanah ngumpul sih dan kita tidak panggil jempa RW kita tanah hari di dia ini ramai ya Allah. Ayo lumayan kita ini ada jamaah bayaran gak di sini? Oh Masya Allah, garing berarti soleh luar biasa. Wahai kaum mufti hadir, yang jomblo hadir. Kamu lihat lautan manusia hari ini, banyak laki-laki atau perempuan? Ya, besti diberengin sama saya ya. Aku saya kan saya udah pernah bilang di sini kan, saya kalau bahasa Sunda rada kasar karena nggak terlalu lancar karena lama di London. Ya kurang lancar lah karena bapak saya kan Jakarta. Jadi kalau di rumah pakai bahasa Indonesia. Istri saya Angelou, Manjalu, Ciamis, Sweetwater, Ciamis. Saya kalau beres misi dari Korea pulang ke Panjalu, bener serius. Siga similar, sama. Yang boni, coba, kok panjang, yang boni. Kim Sen-ho uji lagi gitu aja. Kim Sen-ho kan lucu aja ulama. Om Tanggoni kemana? Nah ya gue ini mau ke warung. Tong karib tuh karib saling sakadahap cekik sebenarnya dari mana jadi segala Panjalu jeung Korea teh baru teh nah hiji Kabanjar ada nadaan gitu enak. Kalau di Cianjur kayak lebih apa soft spoken gitu, wanita soft spoken. Ustaz sehat, beri ngaleun naon?
Jadi aku tuh jadi bawaan aku jadi hayat menafkahi tadi. Iya bisa. Ya Allah. Hai Garut tuh bedanya. Garut matu, nunduk tapi nanduk. Macam-macam di orang Garut. Sikat kami lembut digoda lagi, dirungsak nanduk. Buka awal lagi begitu aku datang. Assalamualaikum. Damai. Saya jadi kaget sendiri. Saya pernah ngisi aja di Garut di beberapa komunitas ibu-ibu sosialita. Pas ngisi itu, si ibu nanti dari tengahnya ke sekian. Astagfirullahaladzim, kenapa? Bisa jadikan yang kedua aja. Jangan pernah mau jadi isi saya yang kedua. Saya emang miskin, gak punya apa. Ngeliatannya aja terkenal terus, gak punya apa-apa sih. Jangan mau sama-sama. Si teteh kan juga mungkin tenang besar tapi belum harga. Garut ya. Masya Allah pokoknya. Doain yang terbaik buat Garut. Kayak yang pertama, apa dua perkara yang gak ada yang bisa melebihi keduanya yang al-iman billah. Iman kepada Allah. Si yakin, kalau yakin, mohon maaf maksudnya iman kepada Allah, sing nurut, sing yakin. Kalau bahasa guru saya bilang, saya kamboni ngan nuhun jeung muhun. Nuhun ya Allah, muhun ya Allah, siap ya gitu. Muhun ya Allah, salat, muhun ya Allah. Dikasih hujan, nuhun ya Allah. Dikasih panas, nuhun ya Allah. Udah jelma airnya masih gak ngatur-ngatur Allah. Diberi hujan, hujan. Jika tuh Allah teh ngomong, oh ya Allah mantap balik ngatur Allah. Jika gitu, kenapa ngatur-ngatur Allah? Ya ini mana? Inna Allah la yazlimun nasa syai'an, walakinna nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah nggak pernah zalim sama diri kita. Tetapi walakinna nasa anfusahum yazlimun. Sejatinya Allah yang sejatinya manusia itu sendiri yang suka zalim sama dirinya sendiri. Saya curiga ada kan? Oh, AC perhatian. Padahal saya nggak apa, panas nunggu, dingin nunggu. Diberi nggak dikasih kipas angin kepanasan. Beri kipas angin masuk angin. Jadi serba salah. Di mana Allah aja? Ada kopi, alhamdulillah. Benar tuh. Tulis tombol mental. Maka berdoalah tanpa meminta. Syaratnya gimana? Ya mesti fakir. Harus merasa butuh kepada Allah. Tidak ada yang kita butuhin itu kecuali Allah. Al-iman billah. Pegang itu buat Allah. Iman kepada Allah. Si nurut Allah ngatur hidup kita pasti sebaik-baiknya. Kata Allah ya, jangan dekati zina. Gak usah dekati zina. Halo, assalamualaikum Besti. Laki-laki yang terbaik di Garut hari ini, ini di sini. Lihat, kamu ditinggali hidupnya. Lihat di mana dia sekarang. Kan, guru saya itu pernah. Kalau kamu pengen tahu kualitas kamu di hadapan Allah, sekarang lagi bagaimana kamu bersama. Sebenarnya hubungan kamu dengan Allah gitu. Lihat di mana hari ini Allah menempatkan kamu. Hari ini kita ditempatkan di masjid dengan kajian, insya Allah. Wasilahnya cuma saya datang aja. Tapi kalau nggak ada saya, kaji pun ramai pasti. Artinya ketika kita datang hari ini, pilihan dari Allah yang terbaik dari Allah. Dari sekian banyak anak muda yang ada di Garut, teman-teman menyampingkan urusan yang lain, cuma pengen ke masjid. Bayangin, ada yang ngajak karaoke. Astagfirullahaladzim, sis maaf, aku udah gak di situ lagi. Bahagia aku gak ada di sana. Bahagia aku sekarang tuh lagi ngaji. Aku pengen ke masjid. Tapi sis, ini ada free voucher
sis, balik nawe. Ada yang digoda untuk nobar, Evos sama AE kalah 2-0. Evos hidup Oni. Ada yang diajak Zumba, you know Zumba? Ayo ibu, bu, assalamualaikum. Tong olahraga harus ke supermarket gitu. Ini sugi-sugi saya rumah. Nanti ibu, ini power nih kali nanti. Mending pun lucu. Iya bu, ini saruk nih kali nanti. Segala pun dibukut. Ngalir. Itu banyak mata lelaki yang memandang ibu itu di sisi jalan. Ibu hayang keong. Kurang ditinggalin juga. Jentri kurang ditinggalin wae deh. Hanya istri saya tuh pasti juga boleh nggak pak saya papa aku pengen ikut olahraga boleh. Di mana? Ada di Bandung itu namanya Mall Mahfuz. Tempat olahraganya tertutup hanya untuk perempuan, instrukturnya juga perempuan. Itu udah saya cek perempuan semua. Udah saya cek dulu, perempuan semua. Rencana minggu depan tak cek lagi. Nah, ketika Allah bilang jangan maksiat, bagus, tahan diri, berusaha untuk datang ke masjid, ini udah pilihan dari Allah. Dari sekian banyak, bersyukur punya bestie ngajak ngaji. Keduaan. Ada yang ngajak ngaji? Mana coba sini, siapa? Itu. Sing sahabat mana? Ada bestie diajak, ada yang ngajak yang mana? Tuh, lihat ngaji dari keikhlasan aja. Kalau lagi cici, udah ikhlas sampai nanti bersih lah. Dan itu deh, udah rajin ngaji di sini lah. Laki-laki di sini ada nggak yang barengan naik motor? Ada? Barengan? Hebat. Sama siapa? Berdua. Pakai motor. Udah punya SIM? Belum? Allahu Akbar. Ayo, bisa ditilang dari ini. Buat oleh-oleh, buat jajan. Hebat, insya Allah. Usia berapa? SMP 16 tahun. Nah, ini adik atau teman? Teman, komplek. Emang mau ngaji atau nggak sengaja atau cuma palit atau cuma? Emang pengen ngaji? Tahu dari mana? Dari IG. Usia 16 tahun. Nggak kepikiran maksiat apa? Hebat ya. 16 tahun udah kepikiran majlis ilmu. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Istiqomah ya. Jangan ke bawah skala ya. Diajak naon cici apa nih ya. Balik ke masjid ayo aku lebih balik ngaji gitu ya. Sing ke masjid sing rajinnya ya. Tidur di masjid. Kalau bisa. Jadi itu udah rajin. Makan di masjid. Al-iman billah, yakin sama Allah, digerakkan tubuhnya, ngajak temannya, besti ayo kita ngaji. Ada yang lagi pacar besti. Nih, orang yang beriman tuh cerewet, gak pengen temannya celaka. Nabi Masya Allah, Rasulullah Muhammad SAW ketika di Mekah berusaha mengabarkan orang supaya selamat, terutama ulama yang miskinnya diajak untuk bisa bahagia dunia akhirat. Jangan sampai dunia gak dapat, akhirat gak dapat. Bahagia di dunia gak didapetin secara nominal hartanya misalkan. Maka ada gak orang yang selesai masalahnya pakai judul ekonomi, pakai judul, pakai pinjol, pakai bank emok? Ada gak? Emok, bank, emok. Diajak temannya supaya sis jangan masalahnya sis,
Kamu nanti pacaran nanti kamu digrepe-grepe, bahaya. Kami dibawa ke Oyo. Repot. Halo, assalamualaikum. Maka perempuan dari sekarang jaga diri. Rasa malu pada kaum laki-laki baik, tapi lebih baik rasa malu yang dimiliki oleh kaum wanita. Harus banyak malunya. Jangan sering live TikTok umbar aurat. Jam 12 detik ayo buka kancing 2. Makasih tawarannya. Thanks ya, mau belum tidur. Makasih udah dengerin aku, jangan lupa tap-tap layarnya ya. Pengen naunan cuma teh. Ayo jangan tengah aja. Jadi papa kan harus tahu maksiat anak mudanya ada apa aja. Yang bisa ditausiahan kan? Can paham strategi dakwah sih. Nih. Boleh kamu bisa main TikTok, boleh bikin story dari perjalanan rumah, naik motor sampai ke sini, kemudian bikin daily life. This is my support system with Handy Boni. Atau bikin kayak storytelling itu. Awalnya aku kaget banget, aku pengen berubah, aku capek kalau diputusin dan bingung hilang arah. Ternyata ada teman aku yang ngajak ke kajian, aku pikir kenapa enggak, datang aja deh. Wah, bisa di story. Ternyata luar biasa banget, aku duduk di sana, rasa nyaman banget ketemu Handy Boni dan teman-teman yang lainnya. Ternyata mereka semua baik. Di situ aku mulai memutuskan diriku untuk tobat. Bismillah. Aku posting kayak gitu. Jangan posting yang seksi-seksi, galau-galau. Mau kayak galau dikit. Ada bukan? Itu poek gitu. Oh, tadi. Relakan, lepaskan, ikhlas. Ada sesuatu yang tidak bisa aku paksa. Hashtag mencoba bertahan. Nyeri hati, cari backsound wah namanya udah mewakili nyeri hati. Jadi akhirnya mah ribu nyeri hati wae itu aya backsound. Backsound. Oh iya. Boleh TikTok, Facebook dipakai dagang lebih bagus, manfaat, nambah penghasilan, dagang yang manfaat. Oke kakak, silakan kakak dicek aja kakak akun kita kakak ya itu keranjang kuning sebelah pojok kanan kita ada yang kelas 1, 2, 3 ini dan harganya berbeda, beda harga, beda. Boleh pakai manfaat silakan. Tapi kalau untuk kemudian jadi maksiat, ya pisau itu kalau di tangan orang yang nggak bener ya jadi bermasalah. Yo sama handphone. Kalau di tangan orang yang tepat ya jadi manfaat. Download sesuatu yang penting. Ajak dari situ WhatsApp teman-teman bikin Instastory. Niat bikin WhatsApp story ini bukan pengen sombong ngaji, bukan. Lagi pengen ngasih tahu, yuk ada nih ngaji bareng yuk, atau enggak belajar untuk jadi membaik bersama yuk. Lagi pengen ngajar. Siapa tahu di sekian banyak teman kita itu ada yang nanya, sis itu gimana kok nggak tahu sih? Aku lagi butuh banget masukan. Nah, disitulah kita kenapa sih? Yuk sama-sama berubah yuk. Tombil lewe. Kalau ada yang ngechat, misalkan sih aku butuh banget bantuan, matakna ngaji, mana tombil itu. Dan kita mah ada beres ngaji deh, sehingga ke surga yang sehingga ke stilu, benar tidak? Jadi pas keluar, mau untuk ngaji deh. Ninggalin untuk ngaji itu keluar tuh sih gak sisi kali itu tuh ngaji dulunya nama aja hanap iman kepada Allah manut sama Allah. Kata Allah jangan dekati zina, udah jangan. Nanti ada yang share Besti, Assalamualaikum teh, tadi aku lihat teteh dari instastory-nya Handy Boni. Teteh tadi yang di bawah pantau ya. Pakai di bawah pantau. Teteh yang tadi yang di bawah speaker ya. Aku lihat teteh. Terus ketemu di parkiran. Masya Allah ya. Aku senang banget melihat cewek berhijab kayak kamu.
ya, saya nggak bisa banyak ngobrol dan komunikasi karena saya lagi berusaha menjaga hati saya untuk istiqomah di jalan Allah. Khawatir chat ini malah jadi zina. Assalamualaikum. Gitu. Teh awewe males kala laki adu goreng pantun. Ayo jadi gorengnya ngomong. Ayo kan kasep langsung ke teteh. Masya Allah akhir. Mudah-mudahan kita sama-sama berproses menjadi lebih baik. Tolong saling ingetin terus aku di jalan Allah. Kalau ada pengajian lagi tolong dikabarin ya. Bahasa wanita tua ya. Jangan permainkan hati kami kaum laki-laki dong. Dan jangan jerumusin kami ke dalam kemaksiatan dong. Dan kamu nggak akan maksiat kalau kamu nggak ujuk-ujuk kita. Kenapa? Goda. Jaga keimanannya. Seperlunya chat dengan yang bukan mahal. Seperlunya ada kebutuhan apa? Lalu kemudian Facebook, Instagram, TikTok kalau bisa follow yang manfaat. Jangan follow ikhwan, nggak usah follow wanita yang seksi-seksi. Ditinggali yang tidak bisa dimiliki. Terus antum kok ini kudu di like kan, di like sebenarnya. Saya lihat ada postingan wanita di hijab cantik, di bawah nanti laki kabeh nice hijabnya, keren kakak. Nah, cari perhatian bisa. Lelaki mahal mah, tara kikituan kan. Nih yang di sini nggak pernah capek nyong ngaji. Lelaki tidak pernah bercerita, tahu-tahu ada di majlis ilmu. Al-iman bil, orang yang iman selamat dunia akhirat. Yakin sama Allah. Loh kenapa nggak yakin? Mau nikah aja malah takut miskin, aneh. Kalau iman kepada Allah nikah itu nambah rezeki. Mau punya anak aja takut. Kemangke para banak, udah cak pikir nggak mikir ke para. Kemangke sakolana, mau kia, berarti ma Allah boy. Nah Ustaz mah gampang boy ngomong ke dalam jalan mah ribu. Sarua. Sama kan lagi pelatih sama. Nah, saya itu cuma nggak mau banyak mikir aja. Cuma pengen banyak lakuin aja apa yang diperintahkan Allah dan jalanin. Saya pernah cerita tadi di Wanaraja. Suatu saat saya di Jawa Tengah itu dikasih mobil Rubicon. Keren, gagah, warna hitam. Kan main mobil setirnya kan seetik. Tapi kalau turun asal jomblo bisa gitu. Asal gagah lalaki banget. Keren. Mobilnya mahal. Kemudian saya pulang ke Pak Haji. Pak Haji itu bilang, Ustaz, ini kuncinya, ini STNK. Bawa buat Ustaz. Lah saya bukannya senang. Saya bilang, lah Pak Haji ini baik. Tapi Pak Haji ini kayak ngelakain saya. Kemudian Pak Haji bilang, kenapa Ustaz? Lah gimana gak nyelakain? Pak Haji ngasih saya Rubicon. Tapi Pak Haji gak mikir, gimana saya servisnya, pajaknya, bensinnya. Sehingga akhirnya Pak Haji seolah-olah maksa saya yang ekonominya biasa aja, gak sanggup urus Rubicon. Jadi kayak harus punya Rubicon. Yang tadinya saya mikir gak ada masalah, adanya Rubicon jadi tambah masalah. Padahal dia mau ngasih. Pilihannya cuma dua, Haji jual, Haji sedekahkan, atau yang kedua, ini tetap punya Haji. Suatu saat saya ke Jogja, saya mau pakai, saya pinjam. Simpel aja, as simple as like that. Hidup itu jadi sederhana, nikmat. Jadi ribet itu ketika kita terlalu memperbesarkan inginnya kita. Setiap keinginan itu kadang nggak punya tujuan, tapi setiap kebutuhan itu pasti ada tujuannya. Maka yang penting ini sekarang tujuan hidup kita ini apa? Tugas kita sebetulnya ketika dikirim Allah ke dunia ini sebetulnya apa? Apa mau menyalahkan Nabi Adam dan Siti Hawa? Mahulum tarik cici beri pikir sekai gitu. Adam begitu ada tapi surga. Nah, nyalahkan Nabi Adam. Nabi Adam ada memang harus diutusnya buat hidup. Maka tugas kita iman kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya sama Allah. Pasti kalau Allah melarang sesuatu, pasti ada kebaikan. Contoh, babi gak boleh dimakan, diteliti, pasti ada kebaikannya. Bener babi itu.
hewan jorok, memang buat makanin sampah kotoran, bukan buat dikonsumsi sama manusia. Apalagi teteh dikurbankan kayak yuk kurban tapi garing-garingan babi pedek ya, sapi pedek babi dari mana tos mualaf babi jauh tetap haram. Coba jangan zina, selamat ya. Yang mudah gimana Ustaz? Tobat, ambil air wudhu malam, sholat 2 rakaat. Rakaat pertama selesai Al-Fatihah, baca Al-Kafirun. Tadi itu surat kadang keberes-beres ya. Lakum dinukum waladun dinukum waliyah. Rakaat kedua selesai baca Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas. Selesai itu angkat tangan. Kiblatnya sholat Ka'bah, kiblatnya doa langit, maka berdoa kepada Allah. Kalau wanita rapatkan, angkat tangan. Kalau laki-laki buka ketiak, angkat tangan. Ya Allah, berdoalah dengan penuh pengharapan kepada Allah. Mendramatisir doa itu bagus. Ya Allah, capek. Gak apa-apa sama Allah. Daripada di status, kamu bikin status. Ya Allah, capek. Tapi dibikin status. Sekalipun kasaya. Kasaya sebenarnya. Sebenarnya kan kamu lagi cari perhatian orang, pengen nungguin orang yang kemudian komen kamu, kemudian ada yang balas kunaon je, capek kunaon, nanti dia kurang kecetan, je kerdi mana, tapi tujuh di Garut kamar saja panggilan, cilaka, harus mengeluhlah kepada Allah. Dan kalaupun mengeluh mikir lagi apa yang saya mau keluhkan. Padahal saya cuma kurang syukurnya. Jangan lupa melihat nikmat yang begitu sederhana, kecil yang kadang suka kita lupa yang diberikan Allah kepada kita. Dan nanti jangan cuma lihat kecilnya, tapi lihat siapa yang memberikan nikmat itu. Allah. Kalaupun kita berbuat dosa juga sama, jangan melihat dosa kecilnya, tapi lihat siapa yang sedang kita khianati. Allah. Sehingga lebih hati-hati kita dalam hidup. Nggak mau sembarangan dalam hidup. Boleh senang, tapi kesenangan yang diizinkan oleh Allah. Healingnya umat Islam, baca Quran. Self healingnya muhasabah, sholat, zikir, sholawat. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallam. Lagi sedih, galau, sakit hati, dikecewain. Pernah nggak kita ngedoa buat dikecewain? Halo, assalamualaikum. Ya Allah, udah lama ya gak dikhianati. Ya Allah, ini udah lama gak punya hutang. Dan aneh, banyak hal yang gak kita minta doa kepada Allah tapi dikasih. Ayo, gak pernah minta disakitin, ada yang nyakitin. Gak pernah minta untuk dikecewain, ada yang kecewain. Tapi sesuatu yang selalu kita minta malah gak dikabul-kabul. Ayo, kenapa? Jangan lupa, mungkin kita ini gak fakir. Atau yang berikutnya, kita banyak dosa, kurang tobat. Gak diminta pun dikasih sama Allah. Karena cara Allah mengedukasi kita, maka kitanya langsung ya. Akhirnya daripada banyak mengeluh, nanti lebih banyak syukuran. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa makan singkong. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa sekolah ya Allah, meskipun gak punya kendaraan motor. Kadang orang udah sekolah gak punya motor, ribu gak punya motornya, gak pernah nyukurin sekolah. Halo, assalamualaikum. Kerja can
belum sampai tempat kerja, encan nepi ke tempat gawe, itu kita udah bikin status in butuh, in butuh. Gimana sih? Coba kalau dengan keyakinan kepada Allah, Bismillah, yakin ibadah saya. Oh, saya diciptakan oleh Allah, saya hambanya Allah, saya senantiasa diberikan rezeki yang terbaik oleh Allah. Allah gak pernah mengecewakan saya, Allah gak pernah mencelakakan saya, Allah selalu ngasih yang terbaik buat saya. Maka ketika dikecewain itu gak akan tersenyum. Ini ada pembelajaran yang terbaik masih dari Allah. Allah lagi baik nanti buat saya bisa lebih sabar. Alhamdulillah. Kesel tapi ya udah, capek, dan terlalu berat kalau banyak itu. Sama-sama latihan, perasaan diolah. Yakin ini yang terbaik dari Allah. Maka ketika sekolah, kuliah, dimanapun, di tempat dimanapun, kita gak keterima di PTN, pegawai tinggi hebat, perguruan tinggi negeri, gak keterima di UNPAD, Unpad maksudnya. Gak keterima di Unpad, gak keterima di ITB, berarti ada jalan yang terbaik yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita diajak untuk berusaha lebih giat lagi sebetulnya. Selalu ambil sisi positif. Saya pernah cerita, Nun Sewe, mohon maaf, apunten. Saya punya jamaah, itu pengen punya kuping bentuk kayak gini aja itu harus operasi ke Amerika. Habis hampir 4 miliar. Cuma punya kayak gini, pernah gak nyukurin bentuk kuping kayak gini? Alhamdulillah ya Allah, jeli api ya Allah, simetris deh, sudah ada yang di dia gitu. Alis, ini alis, so di awal alis dikurut, dijiun sorangan. Sehingga ngomong awal mata becus gitu, kudu nang, kesopan bisa. Saya bu, oh bukan kesini, saya sekali. Oh alis. Bulu mata, gak letih, puyuh. Oke, bulu mata. Laki mah gak ada tarima, laki mah kapur, tarima. Sudah jadi rewel. Itu pengen kulit glowing, banyakin protein. Jaga makanan yang sehat, tidur yang cukup. Halo, assalamualaikum. Kalau terlalu banyak makan, nih 3 amanah guru saya mendekati akhir zaman, 3 amalan yang terbaik. 1, sedikit bicara, kecuali dibutuhkan. Kayak saya, dibutuhkan ngomong ya ngomong. Kalau setelahnya ya cincin. Masa saya kebalikannya tausiah jauh? Ini nggak mungkin, harus ngomong. Banyak bicara, karena orang yang banyak bicara kalau nggak bohong gibah. So, ibu nongkrong, dan saya jarang lihat tongkrongan ibu-ibu gitu. Bari keur ngabaso, nungguin anak pulang sekolah, dan jarang nemuin tongkrongannya. Ibu, Masya Allah ya, tahu nggak? Hadis riwayat Muslim. Nah, jarang saya lihatnya. Bukan jarang, asa can pernah weh. Ayo weh ngomongkan banget. Apal getah. Cing sirini mimitin. Ngobrol ke asik-asiknya, doanya can apain ya? Ternyata si Ian terus si Ian si cebusan dia ngomongkan bagus. Dan lain gitu asik sama kira. Wah, nah, mending sedikit. Jadi kalau diajak ke gibah itu langsung sis, aduh mohon maaf ya, aku mah udah nggak di situ. Kalau masih senang ngomongin orang berarti aduh maaf kita udah beda tongkrong. Soalnya kata Aristoteles, kualitas manusia yang paling rendah itu adalah ngomongin orang. Kalau saya nongkrong sama yang suka ngomongin orang, suatu saat saya nggak ada, saya yang diomongin, dan saya ngomong. Daya, Assalamualaikum, bilang tapi mau hidayah. Jangan ngomongin orang, sedikit bicara, jangan banyak bicara. Yang kedua, sedikit makan. Halo? Hari Nabi mah makannya sedikit, umat Nabi sedikit-sedikit. Nabi
ya kembali tahu saya belum nah itu saya ngaji udah hal yang dicarekan bener tuh sok buka santai ngaji bari kemilu nanggung ya tapi pohon nggak boleh fokus iya mah kentang iya mana tadi ada seneng dia sedang keluar ngabot orang sudah enggak apa-apa ya udah tanggung sampai sing introspeksi enggak satu sedikit bicara, dua sedikit makan karena banyak makan itu akan mengundang penyakit India hari-hari lomba sehari tendul Korea pusing makanya mohon maaf zaman dulu ketika Khalifah Umar bin Khattab ada seorang sahabat yang mohon maaf perutnya buncitret itu ditegel pakai tongkat di sitret keberkahan dari Allah lain sumber penyakit jeung bakal kedul jadi banyakin olahraga kayak saya tapi sih saya mau kurus sih kalau bisa ya cukuplah ideal sedikit makan mohon sedikit makan jaga makanannya hati-hati supaya sehat jadi kalau sehat kan bisa ibadah terus ya bisa ibadah lah insya Allah menjaga amanah dari Allah yang ketiga tidur secukupnya boleh tidur secukupnya tapi kalau dari guru saya yang ketiga itu sedikit nongkrong gak penting banget lah gak usah sedikit mohon maaf ini kalau nasihat beliau ke saya tapi kalau buat teman-teman dari manfaat juga ya alhamdulillah sedikit nongkrong jadi saya kalau di Bandung udah sedikit nongkrong yuk di kafe saya udah nyaman kecuali ada yang manfaat tuh yang diobrolin ngomongin umat ayo ngomongin dakwah, curhat, boleh. Tapi kalau nggak gugup berjam-jam, nggak mau pengen sama keluarga aja, sama istri, sama anak, sama main. Karena saya suka bilang, siapa orang tua yang banyak kehilangan waktu sama anaknya ketika kecil, jangan aneh nanti ketika anaknya besar, dia akan banyak kehilangan waktu dengan orang tua. Ya, itu 3 amanah. Balik lagi. Terakhir ya karena nanti ada Ustaz punten waktunya infak sedekah oleh tim relawan PT Peduli. Nanti teman-teman bisa kemudian saling infak di jalan Allah. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Tapi ini bukan buat saya nggak pernah minta apa. Ini buat Palestina, bukan buat saya. Saya mah datang tadi jemput, pulang tadi antar. Dibere Junayot Burayot diberi Burayot kayak kantong banget ini diberi tapi nggak dikasih Burayot itu kenapa kayak sekarang nggak ada kopi kenapa masih nggak ada kopi dakwah masih ngarepin sesuatu mah ada lain dakwah mah nggak boleh ngarepin apa kecuali ngarepin kopi mah bonus. Al-imanu billah wa naf'u lil muslimin dan saling bantu dengan saudara yang lain. Banyak motivator Islam macam ka umat teh hari urang beunghar siga Usman, tapi poho ngajarkeun hidup sederhana siga Usman. Halo, assalamualaikum. Aneh ya, saya kalau ngomong bahasa Sunda ya, kalau Indonesia. Banyak orang yang ngajak kemudian hidup kaya seperti Usman, tapi lupa hidup sederhana seperti Usman. Usman sedih kalau hartanya masih banyak, bagiin. Istrinya juga solehan. Wahai ayah, beb, ataupun ayah namanya Bebus, beb, wahai beb, ini gimana tuh? Masih banyak, ini kita bagiin yuk. Itu penting itu dibagiin. Penting itu malam itu dibagiin. Serius, besoknya datang lebih banyak lagi, bagiin lagi, datang lebih banyak lagi. Itu aja terus. Coba pemajikan ayah nama, loba harta. Iya, jackpot yuk. Saya punya guru itu di Tarajo.
ajengan Ipi. Beliau pernah bilang, hiji mangsa bakal ayat eta pasar di jero iman. Pasar di jero iman. Kumaha curang teh tukang sayur gitu. Ternyata bener pasar di jero iman. Sopi. Tokopedia. Karena jiku syukur muhasabah. Ya Allah, ampunilah dosa hamba. Sopi. Jadi tebus. Nah, maka al-imanu billah tuma wa nafu lil muslimin, saling bantu. Maka yang kaya bantu Utsman, bantu saudara sahabatnya, maka dipersaudarakan ketika fase di Mekah, di Madinah nantinya itu. Abdurrahman bin Auf pun sama. Nah, berharga itu kayaknya Abdurrahman bin Auf itu ya dipakai habis di dalam. Saya pernah cerita, mohon maaf, mungkin lupa lagi saya cerita ya. Udah dengar, udah tahu nggak ya cerita Abdurrahman bin Auf itu habis hartanya? Pura-pura ngomong ini. Oh iya. Abdurrahman bin Auf kayaknya luar biasa. Suatu saat Abdurrahman bin Auf mikir, gimana caranya supaya saya bisa habis harta saya di jalan Allah. Selesai perang Tabuk 6 bulan lebih, para petani kurma pada saat itu protes ke baginda Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami ini punya kurma yang tinggal panen, tetapi ternyata malah kemudian kami tinggal perang jadi busuk kurma-kurmanya yang harusnya kami panen, kami jual, akhirnya kami jadi rugi ya Rasulullah. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, saya beli semuanya kurma busuk itu yang gak laku. Bayangin, kurma yang gak laku dibeli, kurma busuk semuanya dibeli. Habis harta Abdurrahman bin Auf membeli kurma busuk, membantu kaum muslimin semuanya. Bahagialah para petani, selamat kemudian ekonominya, bangkit lagi ekonominya. Abdurrahman juga bahagia, habis hartanya. Bayangin beda kualitas bahagianya. Habis hartanya di jalan Allah, cuma punya kurma busuk di ladang yang besarnya. Semua kurma busuk dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf semadinah. Suatu saat datanglah raja dari utusan Yaman. Ya masyarakat Madinah, wahai masyarakat Madinah, sesungguhnya daerah kami di Yaman sedang terkena wabah penyakit yang begitu parah, dan obatnya adalah kurma busuk. Siapa yang punya kurma busuk, kami akan beli 10 kali lipat dari harga kurma yang masih bagus. Lalu ditanya, di mana kurma busuk itu berkumpul? Hanya ada di Abdurrahman bin Auf. Cek Abdurrahman bin Auf teh harga beda kualitas bos. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kita ini butuh sama Allah. Maka kita diberikan itu ketika butuh, bukan ketika punya, tapi ketika butuh. Saya kasih uang 100.000, saya kasih ke Bu Haji. Bu Haji akan nolak. Kenapa ya? Karena Bu Haji lebih banyak uangnya dari saya. Tetapi ketika 100.000 ini saya kasih sama orang yang kelaparan, pasti diterima. Kenapa? Karena butuh. Maka hadirkanlah rasa butuh kita kepada Allah, lalu kemudian berikan kebaikan kepada saudara-saudara muslim. Mohon maaf. Oh, bersin sudah terjerit tadi. Dan mau tahu dede bersin, insya Allah 100.000. Goceng nih. Oh iya, asli bu, dede solehan, soleh ya. Karena kecil itu dosanya masih sedikit, amal pahalanya besar. Kalau saya dosanya banyak. Kok sok-sok bersih gak? Gelem nih. Jadi kapan bisa ke waduknya teh. Maka mohon maaf, saling bantu sesama kaum muslim. Saya tadi cerita sama ibu-ibu, Bu, mohon maaf, janda di Indonesia itu gak diurus negara kan? Iya. Maka siapa yang bisa bantu janda selain kaum muslimin yang lain? Saya sadar saya itu gak bisa nikahin janda. Kenapa? Karena saya cuma mencintai istri saya satu dan satu-satu. Di Indonesia, di Korea beda. Enggak satu aja. Insya Allah. Iya, maksudnya selama istri saya masih hidup bisa. Karena Nabi itu baru poligami itu setelah Khadijah. Iya. Maka saya bilang, kalau saya meninggal duluan, kau mau nikah lagi silahkan.
cari laki-laki yang lebih baik dari aku. Kalau ada. Ya pasti ada sih, tapi yang pilihan dia. Terus dia nanya, kalau aku yang meninggal duluan, kamu menikah lagi gak? Iya. Mam, sini. Gak usah nanya pertanyaan yang kamu udah tahu jawabannya. Nah, saya bercepat ya, karena gak kerasa udah mau isya. Saling bantu. Ayo backup janda yang keluar dari penjara, nggak ada yang ngurusin. Kadang menolong orang itu kadang ada yang nyakitin juga, ada juga. Udah kita tolong, kita bantu, kita selamatin, ya malah dia khianatin kita, kan ada juga. Sakit juga. Tapi ketika kita bilang, ya Allah udah tahu kan yang saya udah hilangnya berapa jutanya akan keganti dan kafabillahi syahidan. Cukup Allah menjadi sebaik-baiknya saksi. Kita ketika kita bantu juga rezekinya dari siapa? Dari Allah. Gak usah repot. Maka saling bantu. Ada asatis di daerah kita, bantu itu yang perlu dibantu. Kenapa ketika daerah ini undang ustaz yang terkenal ke daerah ini dibayar mahal, hari ustaz yang sepokoi ngajar huruf Iqra digaji 600.000 sebulan. Jangan muliain ustaz yang ada di daerah. Siap? Halo, assalamualaikum. Saya doain yang punya usaha, yang jadi pengusaha, sok singgung harus manfaat. Pertama, benghar hati dulu. Yang kedua, benghar harta. Sehingga ketika benghar harta, hati siap dengan keimanan kepada Allah. Berbagi pun jadi nikmat, gak akan jadi perhitungan. Dikasih proposal, kalau kamu diberi proposal, kami dari itu. Justru ambil potensinya. Bismillah, saya siap bantu. Saya siap sound sistemnya dari saya siap layar proyektornya dari saya, TV dari saya mau sedekah ini, saya mau siap ini, support para pengusaha. Berkah Allah jadikan usaha kita maju pun untuk banyak bantu orang. Jangan merasa pelit membantu saudara kita, adik kita, kakak kita, saudara kita yang lainnya, sahabat kita. Gak usah jadi rugi, gak usah jadi perhitungan, gak usah. Allah sebaik-baiknya saksi perjuangan kita. Teruslah berbuat baik, kebaikan itu juga akan menular dengan sendirinya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Silakan bantu saudara-saudara muslim kita yang lainnya. Bantu, makmurkan warung-warung kecil, makmurkan. Halo, assalamualaikum. Keren gak sih orang mendakwahkan gitu? Insya Allah, gak boleh ngerasa keren juga. Sebelah sih, ya Allah. Pokoknya bantu. Saya udah biasa. Ustadz lembur sama Hadi Boni deh. Walaupun saya nggak pernah bikin update status, misalkan saya update status BACF. Kalau saya bikin update status BACF, saya yakin pasti banyak yang kirim. Tetapi kalau Ustaz lembur bikin status BACF, lu ngawasan tetangga, sarua Ustaz. Bantu pun bisa mau Ustaz lembur teh siap. Ayo aku sing bareng sok bantu Ustaz lembur teh, supaya semangat ngajinya, semangat. Coba bayangin kalau masjid jadi yang penebar kebermanfaatan bagi sesama muslim. Masya Allah, masjidnya digembok misalkan. Siapapun bisa hadir ke masjid, kopi disiapin, teh disiapin, mau ke toilet mangga, toiletnya bersih, wangi. Ada di satu daerah mau ngecek masjid aja kudu mengandalkan indera penciuman. Di mana masjidnya? Kelak. Oh begitu, bau masjidnya. Nggak boleh. Harus wangi masjidnya. Makmurkan masjid daerah teman-teman. Makmurkan, sejahterakan asatisnya. Yang nggak cinta dunia, deketin. Halo, assalamualaikum. Dan sebagaimana kemudian sabda baginda Nabi wa Habibana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti tim dari Darul Tauhid tadi juga ada bareng Qris kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa sedekah ke situ buat Palestina juga. Kenapa ngajak jauh banget Ustaz ke bantu Palestina? Ya semampu kita. Tapi jangan lupa bantu saudara sekitar kita juga. Tapi tetap bantu saudara Palestina sebagai bentuk kepedulian kita juga. Orang Palestina sholat di atas masjid yang runtuh. Kita sholat di masjid itu susah. Maka ayo kita ajak sama-sama untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak bersedekah di jalan Allah. Nih sebanyak ini people sehari 2.000 nabung misalkan
Mana kalkulator? Nah, sehari 2.000. Sedekah subuh aja, Bismillah. Masukin ke kenceng, masukin kenceng. Nanti ngaji bareng kumpulin jadi berapa? Misalkan di sini ada 500 lebih nggak sih? 1000 ada sih? 2000, 1000 orang misalkan. 2000 kali 1000 orang, 2 juta sehari berkumpul. Kali 7 hari, 14 juta seminggu. Kali seminggu ada, sebulan ada 4 minggu. Kali 4, 56 juta minimal. Kalau disedekahkannya mau kemana nih? Ke lembaga atau di wilayah ibu dibuat atau di masjid ibu, kas masjid itu akhirnya kaya, sehingga akhirnya bisa dipakai untuk mensejahterakan asatidnya dan membantu saudara-saudara muslim yang ada di sekitarnya. Ada yang kejebak sama pinjol, diselesaikan dengan syarat yuk aktif di masjid yuk, diberbagikan beras di situ, bisa dijadiin programnya. Cuman dari 2000 aja sehari nabung. Kalau enggak pribadi aja teman-teman, sorangan sehari 2000 dikali 7 aja 14.000. Upah berapa Bang? Upah tahun berapa? 12.000. Oh, berarti harganya 2.000. Sehari 2.000, dapat seminggu 14.000, kebeli 4 tahun 1, bisa menyelamatkan perut 1 orang. Halo, assalamualaikum. 14.000. Kalau jadi seminggu ya, kalau kali sebulan, sehari 2.000 berarti tinggal dikali 30, kekumpul 60.000. Bisa jadi beras berapa kilo sedekahin bisa. Gerakan dari pribadi sendiri aja itu bisa menghasilkan, saling bantu saudara kita yang lain. Aneh kalau ada orang punya hutang tapi ngerokok nangkere, tapi nggak pernah nabung buat lunasin hutang, berarti emang nggak ada niat buat lunasin hutangnya. Jangan lunasin hutang dengan cara judol, pinjol, jangan. Nah terakhir, mohon maaf terakhir. Sebelum nanti ada pertanyaan, ibu-ibu boleh bertanya dan ibu-ibu yang lain boleh menjawab, silakan. Yang pertama, saya tadi udah disampaikan di ini juga ya, di Wanaraja. Nabi itu pagi-pagi itu ketemu sama sahabat, kemudian bertanya, "Kaifa asbahtu?" Bagaimana kabarmu pada pagi hari ini? Kemudian sahabat ini menjawab, "Asbah, saya ini kami pagi ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi itu nanya lagi, "Alamatu imanikum, apa yang menjadi ciri kalian beriman kepada Allah?" Kok pede banget kamu bilang kamu beriman kepada Allah? Memang cirinya apa? Lalu kemudian baginda Nabi ketika bertanya itu, sahabat kemudian menjawab, "Ciri kami beriman ini ada 3 ya Rasul. Yang pertama, nasbiru alal balai. Kami ini senantiasa sabar ketika kami mendapatkan ujian. Yang kedua, wa nasburu alal rohan. Kami senantiasa bersyukur ketika kemudian kami mendapatkan kelapangan atau kemudahan hidup. Yang ketiga, wa nardo bil qadari. Dan kami senantiasa ridho kepada ketetapan Allah. 1. Sabar itu kunci utama kita. Salamun alaikum bima sabartum, maka pintu surga dibuka dengan sabar. Para sifat ahli surga itu sabar. Sabar ada 3. Sabar melewati ujian, level yang pertama. Sabar dalam ketaatan, level yang kedua. Level puncaknya sabar jauhin kemaksiatan. Ada orang yang sabar lewati ujian, tapi nggak sabar dengan ketaatannya, maka dia selesaikan masalahnya dengan cara yang dibenci oleh Allah. Misal, ada masalah ekonomi, pengen beres masalahnya, pinjol. Beres masalahnya, tapi nggak beres hubungannya dengan Allah. Maka selesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Yang sejatinya adalah dengan menggunakan cara, "Halo, assalamualaikum, ini kenapa bukannya jadi ngamulek?" Oh, lagi fokus. Maka selesaikan masalah dengan cara Allah. Teteh pengen nikah, jangan pakai jalur pacaran, ta'aluk. Kalau belum mau nikah, cincin aja. Tongsok tebar pesona, diam aja. Nanti aja minta orang tua jodohkan atau guru kita jodohkan, atau kita kemudian bisa minta ta'aluk kepada siapa yang kita, sahabat kita yang dekat misalkan. Tapi jangan lewat jalur pacaran, repot. Siapa yang nikah lewat jalur pacaran, jangan nanti bakal diuji 1, 2, 3 tahun pertama.
cara Allah nguburin dosanya. Nanti kapan-kapan cerita supaya saya diundang lagi. Nah yang kedua ini sabar jalani ketaatan, taat kepada Allah. Yang ketiga dan sabar jalani ketaatan itu gak mewah, biasa aja karena memang kewajiban kita. Contoh saya lagi main Mobile Legends, tiba-tiba istri saya bilang gini, Papa main game terus aku pengen ngobrol, Mam, siapa teh? Boga selaki main Mobile Legends mendingan tuh daripada mainin AWW. Gak enak kan ya? Saya pakai bahasa Indonesia aja. Istri saya kan bilang, Papi jangan main Mobile Legends terus. Saya bilang, ya nggak apa-apa tuh, Mam, masih penting kan tuh. Aku mau main Mobile Legends daripada aku main perempuan. Terus pemajikan tadi kayaknya hari etama geus kuduna mati. Kebayang nggak maksud Papa? Jadi kata Mama, kamu nggak mainin perempuan, ya itu kan kewajiban kamu, kan nggak mewah itu biasa aja. Karena memang kewajiban saya itu harus begitu, nggak boleh mainin perempuan. Jadi sebetulnya ketika kemudian, bisa izin waktu sholat. What's the meaning of sholat? Sholat. Oh sorban, pak. Oh sorban impak. Nanti ada sorpak sambil jam. Sorban impak. Karek apa? Orang sudah itu kolon. Sempak. Sorpak, oh my god, sorban impak. Oh sorban impak. Nah ini mau halus itu jangan gara-gara ini. Sunduk, nah saya pernah dengar sunduk kan. Ustaz izin waktu sorpak 15 menit lagi azan. Nanti ada sorpak ya lewat. Nah, saya mau coba. Tadi sabar dalam menjalani ketaatan. Yang terakhir ketiga sabar dalam melewati menjauhi maksiat. Yang kedua syukur, besarin syukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Fadzkuruni azkurkum waskuruni. Nanti kapan-kapan dibahas. Yang ketiga ridho, wa nardo bil qadar. Ridho sama ketetapan Allah. Kamu gak pernah minta kamu dilahirkan dari keluarga mana dan siapa. Berjuanglah di situ karena Allah ingin mendewasakan dengan caranya. Kamu diuji, disakiti, dikhianatin, dan maafin siapapun yang pernah nyakitin kita. Berusaha untuk sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sambil sholat jalan kita sambil sholat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi uqalu wa tanfariju bihi wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-ghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal Wa
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruna wa tahsyana wa tarbudana wa tamim tasirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dzulna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jagalah Kabupaten Garut ini ya Allah. Jagalah tempat di mana kami dilahirkan, dibesarkan, tumbuh berkembang dewasa. Jagalah daerah kami dari segala keburukan dan kemaksiatan ya Allah. Jadikanlah kami jiwa-jiwa seorang muslim yang mampu menjadi teladan bagi muslim yang lain ya Allah. Jauhkan lisan kami dari saling mencaci, merendahkan, memfitnah, menghina. Jauhkan pandangan kami dari segala sesuatu yang tidak kau ridhoi. Jauhkan kaki kami dari langkah-langkah yang mampu mendekatkan kami kepada perbuatan yang kau benci. Ya Allah yang Dia Karim, lembutkan selembut-lembutnya hati kami untuk senantiasa mudah memaafkan, berhusnuzon kepada ketetapan, selalu bisa menerima apapun yang kau berikan ya Allah. Ya Allah ya Dia Karim ya Mujib Basairi. Seandainya ada di masjid ini siapapun jamaah yang hadir yang sedang diuji, Allahumma yassir wa la tu'assir, permudah urusannya jangan dipersulit. Allahumma ajurni fi musibati wa khufni khairan. Siapapun yang diuji dengan sesuatu yang hilang dari diri, diganti dengan sesuatu yang lebih baik ya Allah. Siapapun yang memiliki hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari sesuatu yang sulit menjadi mudah, dari sesuatu yang berat menjadi ringan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kuatkanlah para pemuda-pemudi Garut ini ya Allah untuk istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Siapapun yang berkeluarga, jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin, sholih dan sholihahkan anak-anak mereka, keturunan mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf adanya terlalu banyak bercanda. Hanya sebuah metode supaya dakwah ini membahagiakan. Semoga ada hati yang tergerak untuk lebih dekat dengan Allah. Dan jangan pernah berhenti ngaji dengan ulama-ulama yang ada di Garut yang luar biasa. Salam hormat dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.